Hopefully you are always healthy and happy. Salam Pancasila. Today we are going to learn about pemerintahan daerah. But before we start our lesson today, let's pray Basmalah together. Get ready. Bismillahirrahmanirrahim. Make sure that you have prepared your book and your stationery. So, check this out. Nah, seperti yang Bunda katakan di awal, bahwa pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pemerintahan daerah. Tetapi sebelum itu, tahukah apa sebenarnya tujuan adanya pemerintahan daerah? Can you explain to me? Okay, really good answer. Jadi alasannya adalah tidak semua urusan itu menjadi urusan dari pemerintahan pusat. Maka pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu diterapkan yang namanya otonomi daerah. Otonomi daerah itu dimaksudkan daerah dapat mengelola semua potensi yang ada dalam daerah tersebut. Nah, anak-anak Bunda, ternyata pemerintahan daerah itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 18, 18A, dan 18B. Mari kita simak pasal-pasal tersebut ya. Pasal 18 itu terdiri dari 7 ayat. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Maksud dari pasal ini adalah Indonesia itu terdiri dari banyak provinsi, yaitu 34 provinsi. Nah, setiap provinsi itu terbagi kembali menjadi kabupaten dan kota. Nah, tiap-tiap kabupaten dan kota itu ternyata mempunyai pemerintahannya sendiri dan diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Maksud dari pasal ini adalah tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai urusan yang berbeda-beda. Maka dari itu, setiap provinsi, kabupaten, dan kota menyelenggarakan urusan masing-masing sesuai dengan asas otonomi dan juga tugas pembantuan. Pasal 18 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Jadi di sini diterangkan bahwa setiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai DPRD dan tata cara pemilihannya itu dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pasal 18 ayat 4, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Maksud dari ayat ini adalah setiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai kepala pemerintahannya. Nah, untuk kepala pemerintah daerah provinsi itu dipimpin oleh seorang gubernur. Untuk pemimpin kepala daerah kabupaten itu dipimpin oleh seorang bupati. Dan untuk pemimpin kepala daerah kota itu dipimpin oleh seorang wali kota. Dan pemilihannya itu dilaksanakan secara demokratis. Nah, secara demokratis di sini digambarkan bahwa rakyat dapat memilih secara langsung, dapat dipilih melalui pemilu. Pasal 18 ayat 5, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Maksud dari bunyi ayat ini adalah pemerintahan daerah itu dapat mengelola daerahnya seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang itu ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat. Misalkan dalam pembentukan APBN atau Anggaran Penerimaan Belanja Negara. Nah, hal itu menjadi urusan pemerintahan pusat. Nah, daerah tidak bisa mencampurinya karena daerah tidak mempunyai kewenangannya, kecuali daerah membuat APBD atau Anggaran Penerimaan Belanja Daerah. Nah, itu menjadi urusan pemerintahan daerah. Pasal 18 ayat 6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Maksud dari ayat ini adalah pemerintahan daerah itu boleh untuk membuat undang-undangnya sendiri yang berlaku di daerahnya sendiri. Misalkan peraturan daerah Kabupaten Tuban yang menyatakan bahwa retribusi dipungut 1 kali dalam 1 tahun ketika seseorang yang mempunyai kendaraan bermotor itu membayarkan pajaknya. Nah, di sini diketahui bahwa peraturan yang ada di Kabupaten Tuban itu hanya berlaku untuk daerah Tuban saja. Untuk daerah lain itu tidak berlaku, mungkin bunyinya akan berbeda. Pasal 18 ayat 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah itu diatur dalam undang-undang. Nah, maksud dari ayat ini adalah tata cara pelaksanaan pemerintahan daerah itu lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Pasal lain yang menerangkan tentang pemerintahan daerah itu diatur dalam pasal 18A yang terdiri dari 2 ayat. Pasal 18A ayat 1 menyebutkan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Pasal 18A ayat 2 menyebutkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Selain dalam pasal 18A, pemerintahan daerah juga diatur dalam pasal 18B yang terdiri dari 2 ayat. Pasal 18B ayat 1 menerangkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nah, maksud dari penjelasan ayat ini adalah bahwa di Indonesia itu ada beberapa daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Yang pertama adalah daerah istimewa Yogyakarta, yang kedua daerah istimewa Aceh, dan yang ketiga adalah daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, ketiga daerah ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 18B ayat 2 berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Maksud dari pasal ini adalah bahwa di Indonesia itu masih ada masyarakat hukum adat. Misalkan masyarakat adat yang bermukim di Desa Penglipuran Bali. Nah, para masyarakat ini masih memegang teguh hukum adat daerahnya masing-masing. Nah, untuk hal ini pemerintah menghormati dan mengakui hak-hak dari masyarakat hukum adat sepanjang hak-hak tersebut masih sesuai dengan NKRI. Nah, itu tadi adalah beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
tahun 1945 yang mengatur berkaitan dengan pemerintahan daerah. Nah, untuk tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah itu diatur dalam undang-undang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan undang-undang tersebut telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015. That's all my explanation today. Hopefully you are always understood what I explained to you. Bunda harapkan semua anak-anak Bunda paham dengan penjelasan Bunda ya, karena di SMP Teladan semua anak itu hebat. Before we close our lesson today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.